Husnudon itu sekalipun husnudonnya itu gagal atau salah, tetap berfaedah dari Allah Subhanahu. Misal nih, dia itu ria, tapi kan kita husnudon. Oh, dia itu niatnya untuk syiar. Hati kita plong di hadapan Allah. Oh, ini orang positif nih dan sebagainya. Sebenarnya kan kalau orang mungkin punya tujuan bagus ya Ustadz, tapi seandainya dipandang dengki sama yang lain tuh gimana akhirnya? Terminologi ibadah di dalam Islam itu nggak cuma sholat tok masalahnya. Kerja pun bisa ditendensikan spiritual. Ibadah. Ketika niatnya ibadah. Prioritaskan yang wajib dulu, baru kemudian yang wajib tertunaikan dan kita masih ada kemampuan, ada semangat, ada energi, lah baru tuntaskan yang sunnah. Oke, Gitu. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di era digitalisasi ini tentu nggak mudah ya Sobat K menjaga keseimbangan hidup. Teknologi memungkinkan kita terhubung dengan dunia secara instan. Sehingga kita juga dituntut lebih cepat dalam bermobilitas. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai kehidupan spiritual terabaikan. Nah Sobat K, bagaimana Islam memandang keseimbangan spiritual di era digital seperti saat ini? Kita akan bahas di Dakwah Milenial. Iksan Anugrah ditemenin Ustadz Hutri, founder Majelis Gaul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz Hutri? Alhamdulillah sehat, semangat. Semoga Sobat K juga demikian semuanya. Amin ya. Nah kita membahas tentang keseimbangan spiritual di era digital. Ngomong-ngomong ini Ustadz Hutri, di era digital seperti ini dakwahnya juga platformnya macam-macam ya? Ya betul. Dan kita pegang kaidah itu begini, al-muhafadatu ala qadimi sholih wal akhdu bi jadidil aslah. Jadi kita itu mencengkram atau berpegangan pada nilai-nilai salaf, nilai-nilai pendahulu kita yang baik, sambil sekaligus kita mengadopsi, bersikap progresif terhadap perkembangan-perkembangan, kemajuan-kemajuan yang juga lebih baik gitu. Jadi tradisi-tradisi atau nilai atau value para pendahulu, kesopanan, kesantunan, religiusitas dan sebagainya tetap terjaga, dipegang, tapi sekaligus juga progresif terhadap nilai-nilai baru yang terus berkembang. Gitu. Oke, ini kan kalau saya lihat Ustadz nih karena Majelis Gaul ya Ustadz ya, jadi kaitannya sama sosial media. Paling aktif di platform yang mana nih Ustadz? Instagram, TikTok atau X atau Facebook? Kok tanya gitu, jangan lupa like, follow, and share. Waduh, Karena udah kadung tanya gitu. Aman. Gimana nih Ustadz? Jadi di antara tugas dan amanah bagi kami para dai di antaranya adalah mengamalkan salah satu di antara hadis Nabi SAW. Ud'u wan-nas ala qudri ukulihim. Berdakwalah kepada manusia, ke tengah-tengah manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Nah, maka di antara cara kita untuk menyesuaikan dengan kadar akal mad'u itu objek dakwah, segmentasi kaum yang ingin kita sasar dakwahnya. Itu kita melakukan studi analisis. Jadi di depan kita ini ada satu zaman baru, namanya zaman digitalisasi, media sosial jadi platform utamanya. Nah, apa platform yang banyak digandrungi oleh milenial dan Gen Z? Kita petakan itu. Kalau dulu kita awal-awal Facebook, ya awal-awal ya semua makhluk Facebook gitu. Tapi semakin kesini kok semakin kesana gitu. Semakin kesini Facebook banyak dihuni oleh kalangan senior dan itu bagus, silakan aja tetap berlanjut di sana. Tapi kalangan milenial dan Gen Z lebih visual, akhirnya kemudian cenderung kepada Instagram. Gen Z lebih dominan lagi di TikTok. Jadi TikTok itu dalam analisis kita kan selalu melakukan analisis SWOT, strong, weakness, opportunity, and threat. Medsos yang perkembangan downloadernya paling cepat itu TikTok. Tapi memang segmentasi terbesar sementara ini itu nomor 1 masih Facebook. Disusul hampir Instagram dan kemudian yang paling cepat engagement naik itu TikTok. Lah kita main di Instagram sama TikTok karena Facebook kita udah off, Instagram sama TikTok. Tidak lain dan tidak bukan untuk sesuai dengan tema kita tadi mengimbangi. Jadi dunia digital yang serba profan dan progresif hari ini tetap ada konten-konten, nilai-nilai religius yang ada di dalamnya. Apalagi di bulan Ramadan nih. Ramadan ini kan bulan religius nih. Ramadan ini adalah bulan Islam. Ramadan ini bulan takwa. Nah, maka seruan-seruan takwa, nasihat-nasihat takwa
suara-suara atau yang bergaung tentang agama itu harus lebih didominankan lagi. Di antaranya dengan konten-konten religi. Nah, itu di antara garapan kami itu. Oke, nggak ke distract gitu ya Ustadz. Pas lagi buka-buka Instagram, TikTok itu ada yang aneh-aneh. Skip aja kali. Gitu. Oke. Karena emang begini, media sosial pada hakikatnya atau sebenarnya itu gambaran digital dari potret nyata dunia offline. Contoh, di pinggir jalan, ini offline ya, di pinggir jalan nyata. Ada nggak orang yang sopan-sopan? Ada orang yang tiba-tiba nyelonong nggak sopan? Ada nggak? Lah, apa yang kita lakukan yang nggak sopan? Kita nggak bisa ngepaksa dia untuk tutup aurat, minggir-minggir, nggak bisa. Gimana solusi satu-satunya? Skip. Hatta di dunia nyata ataupun di dunia sosial media begitu. Jadi sikap yang bisa kita ambil yang bagus, filter yang kurang bagus untuk kemudian kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Baik di dunia nyata maupun dunia maya sama Sebenarnya ya. Kemampuan kita men-skip itu yang kadar iman kita yang tergantung kemampuan men-skip Iya itu. sih Ustadz. Terutama kita sekarang kan memang lebih sering kadang natap sama layar di depan kita daripada kita natap ke sekeliling. Iya. Nah, itu dia. Nah, kalau ngomongin soal digitalisasi ini juga Ustadz, orang-orang banyak yang akhirnya mengarahkan atau mungkin mempertontonkan kehidupan mereka di sosial media. Baik itu kehidupan spiritual salah satunya. Iya, apalagi pas terawih nih, terawih malam pertama. Hai guys, saya ada di Masjid Al-Ikhlas nih, ikhlas banget loh gitu. Masya Allah meluber, ini hari pertama ya. Itu hari pertama puasa. Nanti hari kedua meluber, bikin lagi, gitu. kayak gitu. Sebenarnya kan kalau orang mungkin punya tujuan bagus ya Ustadz, tapi seandainya dipandang dengki sama yang lain tuh gimana akhirnya? Riak lu, ibadah mah ibadah aja dan sebagainya. Makanya ini tuh ibarat buah si malakama ya. Jadi kalau kata Gus Baha, garis antara berani dengan sombong itu tipis. Ini berani, orang ini berani atau sombong. Garis antara syiar dengan riak itu juga tipis. Garis antara sabar dengan pengecut itu tipis. Kadang kamu tidak masalah. Nggih pun nggih. Nggih niku nggih sabar atau nggih pengecut itu juga kita nggak tahu tipis. Sama seperti kita konten atau kita mempublikasikan lah aktivitas religius kita dan sebagainya. Itu tipis-tipis tuh. Ini apakah benar-benar lillahi ta'ala syiarullah, bagian dari mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, atau ini bagian dari caper ke calon mertua sih. Wah, ini calon mantuku religius nih, nggak salah nih. Gitu. Soalnya mertuanya juga suka nonton Instagram sama TikTok ya. Jadi paling nggak story lah. Oh iya. Yang ngenes tuh anak zaman sekarang, Ustaz. Anak tuh bukan anak zaman sekarang, bapaknya anak-anak zaman sekarang. Saya ini baru bikin Instagram kemarin, pasang story, yang lihat cuma satu. Setelah saya cek satu itu pun ternyata akun second saya. Oh. Artinya apa? Kadang memang ya terbatas hanya pada yang mengenal. Tapi kalau memang udah selebgram, engagement udah naik, lah itu Anda bisa menginfluence gitu. Nah, gini kaidahnya, saya kasih kaidah terkait dengan ini ikhlas atau pamer atau riya gini. Kalau kita sebagai orang yang melihat, kita bukan subjek, tapi kita objek. Jadi ada teman kita nih, bukan kitanya, tapi teman kita yang ketika sholat distatusin, ketika puasa distatusin dan sebagainya, ibadah distatusin, tadarus, tarawih distatusin. Kita selaku yang melihat husnudzon kaidahnya. Jadi, dia niatnya untuk menginspirasi yang lain biar ikut rajin ibadah juga. Itu enak itu. Bagi kita enak, nggak ada tuntutan, nggak ada resiko. Di hadapan Allah juga tidak beresiko. Husnudzon itu sekalipun husnudzonnya itu gagal atau salah, tetap berfaedah di hadapan Allah Subhanahu. Misal nih, sajane Allah kan yang Maha tahu ya, kita kan nggak tahu. Dia itu riya, tapi kan kita husnudzon. Dia itu niatnya untuk syiar. Hati kita plong di hadapan Allah, ini orang positif nih dan sebagainya. Daripada kita belum apa-apa dan nggak tahu isi hati orang, ngejudge dulu, ini riya nih dan sebagainya. Jadi itu kalau kita sebagai objek. Yang kedua, nah ini nih, kalau kita sebagai subjek, nah yang konten kreator itu kita misalkan, yang ingin menginspirasikan itu kita dan sebagainya. Nah, maka kaidahnya adalah sebelum melakukan itu harus benar-benar pasang niat. Pasang niat di sini nggak harus nawa itu konten, nggak harus gitu. Kerentak dalam hati, ya Allah, mandaro, semoga teman-temanku ini, terutama sobat K-Radio yang lihat storyku terinspirasi untuk tadarus juga dan sebagainya.
Dah, kelentek aja dalam hati. Setelah itu dianukan, jaga kesopanan, jaga kondusivitas yang normatif lah, maksudnya bukan yang kontroversi dan sebagainya, yang stabil gitu. Yang pertama. Yang kedua, ingat, saya dapat dari guru saya nih, kalau Anda memang mau mengekspos amal-amal ibadah di media sosial dengan niatan menginspirasi dan sebagainya, ingat, boleh saja silahkan, tapi amal yang tidak kau ekspos itu harus lebih banyak daripada amal yang kau ekspos. Misal kita kan nggak tahu ya, hati kan kadang juga terbolak-balik ya. Kita awalnya ikhlas nih, udah niat nih ekspos, terus lu kok like-nya akeh, mantan-mantan juga pada nge-like. Misal nih, mantan-mantan pada nge-like nih dan sebagainya, itu kan GR, gede rosok, gede resis dan begitu, jadi udah mulai goyang. Nah, jadi sekalipun misal amal yang terpublis itu gosong atau hangus karena penyakit hati dan sebagainya, amal yang tidak kita publis lebih banyak itu buat cadangan, energi cadangan, yang ini kan udah hangus, tercampur riya dan sebagainya. Nah, yang tidak terpublis, bangun malam, puasa sunnah tambahan, Syawal itu juga ada puasa 6 hari Syawal, sunnah yang luar biasa. Terus kemudian bersedekah dan sebagainya. Nah, itu amal yang tidak diekspos pastikan lebih banyak daripada amal yang diekspos. Gitu. Aman tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Lagian juga capek Ustadz ya, setiap hari kita pasang terus ya kan. Biasanya kalau karyawan tuh ada budak-budak korporat. Oh iya, budak korporat. Ini kalau konten kreator nih budak-budak follower. Budak followers. Kalau Pinipin budak-budak nih. Oke. Kalau dulu waktu Ustadz masih awal-awal ngonten tuh gimana? Ada yang mungkin mencibir ini itu nggak? Oh biasa itu, biasa. Dan memang newbie itu selalu bingung. Sama saya pun juga newbie ya. Saya bingung awal-awal. Loh, iki ono sing seneng. Tapi ono sing gak seneng. Pasti kan kita mencari posisi settle dulu. Goyang. Tapi lama-lama setelah paham ritmenya, setelah tahu kayak begini toh tipologi berpikir manusia. Kayak gini toh karakter. Kayak gini toh theoretical of mind, theoretical of mind yang sedang berkembang di kaum kita dan sebagainya. Nah, lama-lama kita udah bisa menyesuaikan. Ada satu quote yang bagus tuh dari seseorang pakar di negeri ini, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jangan sebut namanya. Oh iya. Oke deh, kita akan lanjutkan lagi sobatnya pembahasan kita tentang bagaimana meraih keseimbangan spiritual di tengah era digitalisasi, tetap di dakwah milenial. Tahu nggak sob, di bulan Ramadan kali ini kita dianjurkan untuk tidurnya dikit aja, makannya juga dikit aja, tapi ibadahnya yang dibanyakin. Makanya jangan lupa share dan juga subscribe video ini biar kita merasakan nikmatnya dan juga lancarnya ibadah kita terus ya. Masih di dakwah milenial, tentunya Iksan bersama Ustadz Hutri, founder Majelis Gaul. Yang pengen tahu perkembangan atau mungkin konten-konten kerennya Ustadz Hutri, bisa ke channel apa ini Ustadz? Instagram @ustadzhutri tanpa spasi, USTADZHUTRI. Oh, HUTRI. Iya. Pas banget ya Ustadz ya. Iya. HUTRI Republik Nasionalis religius nih jadi. luar biasa. Ustadz, kita ngobrolin soal keseimbangan spiritual. Tentu ini berkaitan dengan keseimbangan hidup. Apalagi di zaman sekarang, kita itu dikejar banget sama target Ustadz. Sehari-hari, yang harusnya kita itu kan ya ibadah wajib ada waktunya Ustadz. Bekerja itu ada. Waktu me time atau santai-santai, atau mungkin ketemu pasangan itu ada ya Ustadz ya. Nah, mungkin ada ayat suci nih yang berkaitan dengan keseimbangan hidup dalam Islam Ustadz. Betul. Baik, jadi begini. Memang secara faktual kita lihat kita ini hidup di zaman yang serba menuntut, ya. Kalau dalam istilah fikih roksumaliyah. Jadi segala sesuatu itu dituntut untuk terus maksimal dan sebagainya. Nah, kadang efek samping dan itu bukan 1-2 orang ya, itu terjadi di semua orang, semua aspek, ya. Wali murid, orang tua nggak terima anaknya kelas 2 kok belum bisa baca, nuntut gurunya. Guru, lo kok gajinya sedikit dan sebagainya, nuntut kepala sekolah. Kepala sekolah, lo kok dana bos belum cair-cair, nuntut Mendikbud, Diknas dan sebagainya. Terus kemudian Diknas, lo ini kok gak cair-cair dari Menteri Keuangan belum? Menteri Keuangan ke Presiden nanti didemo sama rakyat. Artinya apa semua? Gak ada pilih-pilih. Ini adalah hukum kehidupan. Gak ada pilih-pilih. Siapapun di posisi apapun pasti akan terkena
bandul kehidupan yang semacam itu, tuntut menuntut. Selalu seperti itu. Nah, kadang di tengah konstelasi percaturan kehidupan yang semacam itu efek sampingnya menyita atau bahkan mengurangi, bahkan menghilangkan, melupakan, melalaikan kita di dalam spiritualitas. Kita lupa ibadah, kita bahkan sebenarnya bukan lupa, tapi ngendengkan atau bahkan sholat kan kayak untuk duit. Tapi kalau kerja dapat duit dan sebagainya. Sampai seperti itu efek samping dari hal yang sedemikian. Maka kita perlu ingat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita tentang tujuan hidup kita. Wallahu Subhanahu wa taala qol wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Loh, kalau memang tujuan penciptaan untuk ibadah kan bosen Ustaz, masa semuanya sholat tok. Nah ini dia terminologi ibadah di dalam Islam itu nggak cuma sholat tok masalahnya. Kerja pun bisa ditendensikan spiritual ibadah. Ketika niatnya ibadah. Tapi memang ada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh, ibadah mahdoh, taufiqiyah. Artinya itu udah ada tuntunannya seperti sholat wajib 5 waktu. Dan sebenarnya nggak terlalu banyak kok menyita waktu kita. Kitanya aja kadang yang nggak fair untuk bagi-bagi waktu. Contoh nih, waktu kita makan dalam sehari, makan plus ngobrol plus jagongan dan ngopinya. Per hari di total, tidak sekali duduk ya, enggak. Pagi, siang, sore atau malam, kurang lebih setengah jam. Sholat 5 waktu di total, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hatta yang versi berjamaah lah, versi berjamaah kan cukup. Ambil inti-intinya aja, ambil poin-poinnya aja. Nggak lebih dari 17 menit. Nggak lebih dari 17 menit kita dalam satu hari. Ini diakumulasi total dalam sehari gitu. Wah, kalau memang sibuk ya mungkin nggak bisa ambil sunnahnya, paling nggak ambil wajibnya aja. Itu diantara kenapa kok ibadah, hatta bahkan ibadah mahdoh itu dalam Islam bergradasi. Ada yang paling utama nih. Apa paling utama? Berjamaah, datang ke masjid on time, itu paling utama. Tapi Allah dan Rasulullah SAW pengertian. Tidak semua orang itu bisa untuk memenuhi itu. Bayangkan Allah dan Rasul yang menciptakan kita, ngasih rezeki kita, ada pengertian kok. Masa bos kita nggak pengertian? Wah, ini bosnya nih. Gak bahaya tak? Jadi gitu. Jadi oke, itu yang paling utama, bergradasi yang saya katakan tadi. Yang kedua, misal gak bisa datang ke masjid masbuk, artinya nggak on time di awal dan sebagainya. Nggak bisa juga sholat sendiri. Nggak bisa juga sambil berdiri karena mungkin sakit atau apa dan sebagainya, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur dengan isyarat dan sebagainya. Itu betapa banyak kelonggaran-kelonggaran, gradasi-gradasi yang sudah Allah berikan. Nggak bisa duhur jam azan pas jam 12 kurang 1 menit. Dikasih 3 jam waktu antara jam 12 sampai menjelang asar. Ya meskipun secara adab dusar, duhur asar yang digabung itu agak-agak kontroversial, tapi secara fikih ya masih boleh selama belum masuk ke waktu sholat berikutnya. Tapi itu menunjukkan betapa luasnya Allah Subhanahu wa taala ngasih pengertian kepada kita. Tentu sebagai para dai kita menghimbau kita sebagai seorang hamba mengambil yang utama, mengambil yang utama. Cuma tadi saya jabarkan itu agar kita tuh mengerti, betapa luasnya pengertian Allah kepada kita, gitu. Betapa Allah tuh udah ngasih kelonggaran, udah ngasih peluang kepada kita tuh udah enak banget. Itu pun ini udah hasil diskonan luar biasa. Ini kan kita ingat lah ya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Iya benar. Wa ba'da hijrati urujuli sama atara an-nabiyya rabban kallama bi ghairi kaifin wan hinsarin wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat. Jadi sebelum hijrah Rasulullah SAW itu diisrokan, Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Kalau wahyu biasa, kalau kewajiban biasa, wahyu itu turun dari langit lewat malaikat Jibril ke bumi kepada Rasulullah SAW. Tapi ini perintah yang istimewa. Jadi kalau dalam tentara itu misalkan jenderal langsung manggil bawahannya ngomong berdua. Itu berarti bukan misi biasa itu. Nah, sholat bukan kewajiban biasa. Sampai Rasulullah dipanggil ngadep ke Sidratul Muntaha. Di situ dikasih berapa sholat? 50 kali sholat. 50 kali sholat. Gitu. Tapi Nabi Musa sambil kepo ya di langit ke-7, modar umatmu ini gak kuat dan sebagainya. Nabi Musa ngasih advice, ngasih saran kepada Nabi Muhammad,
tawaran, gak kuat di umatmu dan sebagainya. Sebenarnya Nabi Muhammad tahu, maka kemudian kenapa kok mondar mandir langit ke-7, Sidratul Muntaha, itu menunjukkan effort dan pengorbanan Nabi Muhammad demi kita. Dari 50 bayangkan, kewajiban awal 50, jadi 5. Iku pun saya ditawa-tawa, kenemenan itu. 5 gue worth it wis iku. 5 itu udah worth it ya, udah worth it banget. Jadi udah worth it banget, waktunya juga nggak lama menyita waktu, ambil pokok-pokoknya tok pun juga bisa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk lalai sebenarnya. Tinggal di manage aja, tinggal di manage. Siap. Berarti semua yang kita lakukan seimbang asalkan berniat ibadah juga ya Ustadz. Betul. Ya? Dan yang wajib itu ditunaikan dulu. Iya, yang wajib-wajib itu asasi. Kenapa? Yang wajib itu kan punya konsekuensi sebagaimana udah mafhum kita pahami. Wajib itu adalah ketika dikerjakan, wajib harus dikerjakan, dan ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi prioritas nomor 1 wajib dulu. Jangan mikir yang sunnah-sunnah dulu, makanya takut berat nanti, takut membebani psikologi kita. Waduh, kok sih sholat duha, sholat tahajud, mikir duha tahajud kamu bro. Ngomong sholat waktunya aja. Subuh mau jam piro dan sebagainya. Jadi prioritaskan yang wajib dulu, baru kemudian yang wajib tertunaikan, dan kita masih ada kemampuan, ada semangat, ada energi, lah baru tuntaskan yang sunnah. Oke, gitu. siap. Kadang-kadang ada case Ustadz, orang yang kerjanya di malam hari Ustadz, Yeah. sehingga paginya tuh sulit bangun. Kemudian mungkin dia bangun agak kesiangan baru diniatin buat sholat subuh. Nah ini masih di prioritas wajar atau kategori gimana nih Ustadz? Oke, bagi para ngelemburer Atau orang ada yang lembur, security gitu, iya. kadang-kadang ada kan ya Ustadz Iya. ya pekerjaan seperti itu. Editor juga ngelembur. Oh iya Ustadz, benar. Editor juga ngelembur. Kerja di media yang Iya, tengah malam. iya, ya di antaranya ya security, ya editor, terus Ustadz juga ngelembur. Kita kalau malam mutola'ah, kiai itu ya para ulama itu ya ulail menghidupkan malam, murojaah kitab dan sebagainya itu malam malah. Bertamu itu makin malam makin asik gitu. Nah, cuman memang punya efek samping. Kan kita manusia bukan malaikat, bukan robot ya. Punya efek samping. Begitu masuk waktu subuh atau ya waktu subuh lah ya. Itu ada sergapan rasa ngantuk yang tidak tertahankan gitu dan sebagainya. Maka solusinya ada 2 solusinya. 1, saya pun juga mengalami fase itu awal-awal. Bayangkan saya pagi sampai sore itu ngantor, maghrib sampai isya acara-acara dakwah, pada isya sampai malam ke pesantren, mujalasa, mulazamah dengan para ulama-ulama kiai-kiai, malam selalu malam. Awal kali saya modar itu kayak gak karo-karuan gitu, mau tidurku dan sebagainya, gak karo-karuan dan sebagainya. Tapi lama-lama masing-masing ada ritmenya, sehingga kita men-setting diri kita itu pas begitu. Nah, bagi yang tidurnya malam karena ngelembur, karena amanah kerja dan sebagainya, 1 pasang niat. Ya, pasang niat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Yang kedua, doa, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ini aku kan dalam rangka menunaikan kewajibanmu juga. Kewajiban dari Engkau, wahai Allah, berupa bekerja, nafkah, dan sebagainya. Nah, maka berikanlah aku kekuatan. Kita kalau pakai cakra kita sendiri gampang habis. Ya meskipun nggak harus pakai cakra Kyuubi juga kali. Nggak harus pakai jadi nggak harus jadi jin Ciuriki. Nggak harus punya hodam. Nggak harus punya hodam. Nggak. Kita minta kekuatan kepada Allah. Ya Allah, jaga aku di waktu subuhmu, wahai Allah, gitu. Nah, jadi 1 niat, 2 doa. Lah yang ketiga ada ikhtiar. Berupa apa? Masang alarm dan sebagainya. Nah, ketika sudah niat, sudah doa, udah ikhtiar, saya jebol pisan. Iya. Begitu bangun langsung gercep salat. Gitu. Memang kita menjumpai beberapa perbedaan di antara para ulama. Ada yang harus dikodok di hari berikutnya kalau sudah misalkan bangun jam 7 nih, masuk sholat subuh dan sebagainya. Tapi sebagian berpendapat begitu bangun, asalkan tidak disengaja loh ya, asalkan memang benar-benar tidurnya itu benar-benar bangun langsung ya, gitu. Iya, kan ada sing bangun, sajane wis tangi cuman selaya-laya. Gitu. Lah, jadi bangun lah langsung. Nah, jadi ngambil solusi yang ketika bangun udah usah lihat jam, udah usah lihat matahari, udah langsung sholat gitu. Sambil diperbaiki lagi di hari besoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, atau sekalian tuntaskan, puaskan lemburnya sampai waktu azan subuh. Azan subuh 2 rakaat selesai, udah di waktu syuruk itu diambil waktu istirahat gitu. Di waktu syuruk diambil waktu istirahat begitu.
mungkin masing-masing kita berbeda ya, masing-masing Sobat K, masing-masing orang di antara kita tuh beda-beda powernya, beda-beda ritmenya, beda-beda cara memanagenya. Tapi yang pasti nasihat saya, temukan titik settle, temukan titik pas. Sama apa yang saya terapkan kepada diri pribadi saya, dari masalah timing waktu, jaga waktu tidur, kesehatan, jaga waktu sholat, belum tentu juga cocok atau bisa untuk orang lain. Paling enggak temukan titik settle, titik yang pas, ritme yang pas. Kalau udah ketemu ritme yang pas sesuai dengan masing-masing kita, udah tinggal running dah tuh, tinggal running. Siap. Yang penting ritmenya jangan diatur seenaknya. Iya. Ya. Apalagi pas puasaan ya. Iya. Pas puasaan itu kan sahur ya? Iya. Sahur. Terus tapi uniknya kita tuh kalau sahur effort untuk bangun lebih kuat daripada kuat sholat. daripada Karena takut lapar, takut makan, lapar. ya. Iya. Enggak, saya ingin motret fakta bahwa habis sahur itu kok ngantuknya luar biasa ya. Itu dia. Rasa ngantuk itu lebih menyergap daripada hari-hari biasanya, Meskipun kita udah angler itu bahasa Jember ya. Angler itu tidur nyenyak sekali, ba'da isya, ba'da tarawih, udah tidur total. Tapi ba'da sahur itu kayak yang ngantuk banget dan sebagainya. Nah, paling enggak seapes-apesnya tunggu waktu subuh. Baru setelah waktu subuh balas dendam, dalam kutip ya, balas dendam. Waduh, wis kesel aku ngantuk. Silahkan puaskan dah itu. Setelah wajibnya dijaga gitu. Jadi dua opsi itu. Oke, siap. Kita akan lanjutkan lagi satu pembahasan terakhir Sobat K dalam dakwah milenial, tetap di 102,9 FM. Sobat K juga terus nonton di YouTube channel K Radio dan visual radio kita. Sebelum lanjut nonton, Ajeng mau ingetin nih, jadikan bulan Ramadan ini sebagai titik balik dalam kehidupan kita. Hindari segala tipu daya kehidupan dan nikmati manisnya iman. Makanya, share dan juga like serta subscribe video ini biar kita makin banyak menikmati manfaatnya ya. Terima kasih Sobat K, masih ngikutin dakwah milenial. Iksan masih ditemenin sama Ustadz Hutri, founder Majelis Gaul. Ngomongin soal bagaimana meraih keseimbangan spiritual di era digitalisasi ini ya. Mungkin Sobat K juga ngerasa dituntut serba cepat, akhirnya yang harusnya ibadah wajib agak sedikit terkendala, bahkan kadang kita merasa gaya hidup kita saat ini kayaknya harus ngikutin nih sama perkembangan zaman. Tapi jangan sampai dilupakan kehidupan spiritual yang utama. Nah, ini di bulan Ramadan ini kita pengen banget ya Ustadz meraih keberkahannya dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Tapi kita dituntut sama pekerjaan kita pas malam hari kita harusnya taraweh. Ternyata kita masuk kerja Ustadz. Waktunya tadarus juga seperti itu. Gimana ini enaknya Ustadz? Oke. Ini sebelum saya jawab, saya ingin menunjukkan satu kajian data bahwa Indonesia di tahun 2020 sampai 2040 itu masuk kepada satu fase yang namanya bonus demografi, di mana orang-orang berusia produktif, artinya memang usia kerja, dunia produktif, fase-fase usia produktif itu lebih dominan daripada yang non produktif. Dengan kata lain, meanwhile Indonesia itu sibuk banget. Karena ini lagi produktif-produktifnya nih. Anak-anak muda ini lagi dominan-dominannya nih. Baik dari segi jumlah, baik dari segi project-project, baik dari segi konsep, ide, gagasan, dan sebagainya. Jadi, itu juga berdampak, ini semakin crowded nih kayaknya, semakin crowded. Itu adalah fenomena zaman yang tidak bisa kita hindari. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya itu Muslim, update terbaru sekitar 87,6% yang berKTP Islam. Itu juga memahami bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan religius, bulan agama, sehingga kemudian kadang ada libur-libur tertentu dan sebagainya. Kalau bagi yang negeri mungkin agak enak bisa menyesuaikan dengan tanggal, tapi bagi yang swasta atau wirausaha, apalagi jadi bos di usahanya sendiri, gitu misalkan wirausaha, dia kalau nggak bekerja, ya nggak makan dan sebagainya. Nah, maka pertanyaan ini muncul nih, menarik. Dan saya yakin banyak dari Sobat K yang juga mengalami kegelisahan yang sama, gitu. Banyak, apalagi kan sekarang yang jaga-jaga di semua pertokoan, yang buka-buka usaha,
itu ya kaum kita milenial sama Gen Z kebanyakan gitu. Jadi pasti pertanyaan ini itu ada jadi kegelisahan kita semua sama. Maka perhatikan nih, jawabannya penting nih. Pertama, lagi-lagi saya ingin ulangi masalah pasang niat, hadirun niat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, niatnya seorang mukmin itu jauh lebih indah, bahkan melebihi amalnya. Jadi sudah ada kerentak niat, itu ajib, udah menakjubkan gitu. Ada kerentak niatnya seorang mukmin itu lebih menakjubkan bahkan daripada amalnya. Ya tentu bukan niat kosong ya, bukan niat modus, niat yang tulus maksudnya. Niat yang tulus. Beda, niat yang tulus itu meskipun kadang kepleset, gak kecapai, tapi ada effort yang benar-benar udah maksimum. Tapi kalau niat modus, ya yang penting udah niat dan sebagainya. Tapi nggak effortnya. Tapi nggak ada effortnya. Iya, effortless gitu. Lah ini masing-masing yang bisa menilainya. Tapi yang pasti itu ajaib loh. Niatnya seorang mukmin itu lebih agung, lebih menakjubkan bahkan daripada amalnya. Ada Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Itu beliau banyak mengurai hadis-hadis tentang betapa niat seorang mukmin itu jauh berlipat-lipat lebih dahsyat daripada amalnya. Jadi misalnya kita udah niat nih, aku niat tadarusan, aku niat ngaji, nambahi amal, habis sahur, ben gak turu dan sebagainya. Kerentek udah kerentek. Nah, begitu sahur, kemudian sempat buka Al-Qur'annya. Baru bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amun, itu kayak antara mata sama mulut udah berkonspirasi itu, untuk wis gak kuat tuh sih. Wah, yang macam bismillah macamnya bismikallahumma ahya bismika amun. Tapi FYI, Anda pernah loh menjumpai pas kita emang udah capek banget ya terus ngaji kitab, ada salah satu teman kita itu seperti itu. Ayo kita mulai, yuk bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah. Artinya benar-benar udah full effort, tapi udah gak kuat memang fisik. Nah, disinilah Allah itu memberikan kasih sayangnya, pengertiannya, sifat-sifat kebijaksanaannya untuk manusia. Ya manusia lah, udah paham dan sebagainya. Tapi ingat, kuncinya pada full effort, ya, pada full effort. Niat yang tulus diiringi dengan full effort. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, gini. Ini ajaib lagi nih. Islam itu kok enak, gak ono rugine. Di antara enaknya amal-amal positif dalam Islam itu adalah amal-amalnya simple, praktis, nyaman, bahkan portable. Wih, amal-amal portable lagi ya. Maksudnya apa? Bisa sambil dibawa-bawa. Contoh, saya pengen tanya. Tadarus. Surat pendek-pendek aja, juz 30 sambil di mobil pas kerjaan, bisa nggak? Bisa. Atau bawa HP buka Quran digital, atau bawa Quran kecil kalau yang mau mushaf. Kalau yang nggak sempat bawa mushaf, aplikasi buka aja, aplikasi Quran digital dan sebagainya. Mau tadarus apa? Bisa. Portable kan, maksudnya sambil kerja, sambil di perjalanan bisa. Sambil atau aduh masih saya kalau baca sambil perjalanan goyang-goyang mabuk, pusing dan sebagainya. Paling enggak sambil leleh sambil apa? Zikir, astagfirullah, istighfar, astagfirullah. Kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah. Itu amal ibadah, itu amal-amal sholat tambahan. Itu yang saya maksud simple, praktis, portable gitu. Mantap. Nah, kalau mau lebih tapi itu kan level receh Ustaz ya. Saya maunya yang esensial. Yo awakmu kudu koper. Nah, koper itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Sembodo kalau kata orang Jawa apa ya? Ya kudu tenanan. Kalau misalkan kalau itu mah receh, saya maunya yang advance, yang level advance. Yo luangno waktu mondok. Itu satu Ramadan. Itu kan enak sebenarnya. Jadi gitu. Nah itu dia ya, jadi sebenarnya mudah ya Ustadz ya, penerapan ibadah pun dalam digitalisasi saat ini pun bisa ya dilakukan ya. Betul. Dengan berbagai cara. Atau gini deh, paling simple nih, digitalisasi tadi yang belum sempat kita bahas. Dengerin murotal, buka YouTube, dengerin murotal, set sambil relax, healing di jalan, healing spiritual gitu ya. Bisa banget ya. Kita juga ini kok Ustadz, biasanya pagi-pagi tuh ada murotal. Iya. Nah kan bisa didengerin ya. Oh jadi di ke radio. Iya. Yang habis kuota bisa nyetel ke radio. Nah benar ya. Ngomongin lagi soal digitalisasi nih Ustadz ya.
Ini mempengaruhi sama cara berpakaian. Meskipun orang mungkin sudah mengetahui harus tertutup ya Ustadz. Tapi riasan itu bisa jadi muncul. Ini salah satu tren yang biasanya ada cewek, kadang ada juga cowok-cowok yang berupaya untuk bikin konten lucu-lucuan. Akhirnya mereka pakai tren riasan yang kewanita-wanitaan. Nah gimana Islam mandang tren ini Ustadz? Ya, ini pertanyaan yang berat dan butuh penjabaran panjang. Iya. Ya, jadi insya Allah di next episode ini kan kita bahas. Next episode ini terkait dengan tasyabuh, ya tasyabuh menyerupai, atau juga babnya terkait dengan tasyabuh menyerupai laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, dan juga masalah aurat dan sebagainya. Jadi ini asik nih kalau dibikin satu tema tersendiri ya, next episode supaya lebih detail dan lebih keren gitu. Insyaallah. Makanya Sobat Ki Radio tetap pantengin terus. Nah, bener banget. Ya, karena kan ngomongin soal digitalisasi itu akhirnya luas ya, Ustadz ya. Luas bisa banget. kemana-mana, termasuk ibadah kita juga. Kalau kita perhatikan ini zaman sekarang tentu tidak merugikan sama sekali ya, Ustadz ya. Yeah. Justru kita semakin dipermudah. Bahkan Sobat Ke bisa ibadah melalui platform apapun, bisa dengerin murotal, bisa baca Quran lewat gadget juga bisa. Sangat bisa. Sangat bisa banget. Asalkan jangan dikit-dikit notif Instagram dicek lagi. Iya. Jadi gini, saya teringat satu perkataannya kata mutiara dari Upin dan Ipin. Upin dan Ipin mengatakan begini. Nak tak nak, kau ni nak tak nak. Kalau nak 1000 daye, kalau tak nak 1000 dale gitu. Anda ini beneran nggak sih, beneran pingin meraih itu, beneran nggak ingin meraih pahala yang besar selama bulan Ramadan, beneran nggak untuk nambah ibadah dan sebagainya. Kalau beneran 1000 daya, 1000 daya upaya akan dimunculkan, ada aja daya upaya yang dikeluarkan. Kalau tak nak 1000 dalih, tapi kalau memang aslinya nggak mau, ya 1000 alasan akan selalu ada. Gitu. Nak tak nak, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih gitu. Emang dari mana-mana bisa muncul ya inspirasi ya Ustadz ya. Iya. Termasuk dari Upin Ipin. Luar biasa. Oke, terakhir nih Ustadz, bagaimana tips supaya anak-anak muda bisa menjaga keseimbangan spiritualnya di tengah modernisasi? Baik, Sobat Ki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat nomor 1, tujuan hidup kita sebagai manusia ya. Sebagai manusia, tujuan hidup kita itu apa? Dan ngapain? Begitu kita tahu tujuan hidup kita, kita itu akan lebih firm, kita akan lebih mantap dalam menjalani kehidupan. Boruto ketika ingin berguru kepada Sasuke ngasih syarat kepada dia. Untuk apa? 1, ketahuilah jalan ninjamu. Kan di interview dulu sama Sasuke. Jalan ninjamu apa? Apa itu jalan ninja? Ketahui dulu jalan ninjamu. Jadi ketahui dulu tujuan hidupmu apa. Gitu. Yang kedua, belajar Rasengan ya, baru bisa. Nah, kalau kita kiaskan dalam kehidupan kita nih sekarang ini ya, kita umpamakan dalam kehidupan kita, orang yang tahu tujuan dengan yang nggak tahu tujuan itu lebih stabil, lebih mantap langkahnya orang yang tahu tujuan. Nah, nomor 1, ketahuilah tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, dan nanti ketika kita mati kita pun kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan atur ritme, behavior, habits, mengatur habits. Percaya deh, kita awal-awal mengatur habits, men-setting dengan menjaga ibadah-ibadah wajib dan sebagainya, awal-awal mungkin nampak susah. Tapi begitu itu udah settle, begitu itu udah paten, maka itu akan mengontrol kehidupan kita, membuat kita tersetting secara autopilot untuk rajin beribadah. Memang awal-awal butuh pembiasaan. Sebulan harus dipaksakan. Kita memaksa diri kita, bukan kita maksa orang lain ya, enggak. Kita memaksa diri kita sendiri. Bisa. Salat. Nah, sebulan, 2 bulan kerasa kayak agak nyaman gitu. Karena ada juga kaidah yang begini masalahnya. Oh, daripada sholat gak ikhlas, lu kebalik. Mending sholat dulu, ikhlas nanti sambil dilatih gitu ikhlasnya. Karena ini masalah wajib gitu. Nah, jaga yang wajib, nanti ketika habits, ritmenya udah paten, Anda akan terselamatkan oleh perjuangan Anda mengatur ritme-ritme itu. Jadi akan seimbang di dunia serba digital, serba modern sebagaimana yang hari ini. Dan yang ketiga, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala dinik. Wahai Allah, teguhkanlah, istiqomahkanlah, genggamlah hatiku di atas agamamu, untuk tetap konsisten di atas agamamu. Begitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Utri, ini menginspirasi banget nih buat saya. Bismillah bisa istiqomah
Terutama semakin mendekati umur kan semakin berkurang terus nih Ustadz ya. Ente kayak merasa udah berumur aja. Waduh. Enggak mungkin karena saya ngerasa aduh Ustadz kayaknya dosa banyak banget dari dulu ya. Oke, baik Sobat Ki, kita akan ketemu lagi di Dakwah Milenial untuk episode-episode yang berikutnya. Jangan lupa Sobat Ki bisa ikutin terus konten ini selain di radio 102,9 FM, live streaming, bisa tonton juga YouTube channel kita. Dan kalau pengen kenal lebih dekat dengan Ustadz Hutri, bisa kemana channelnya Ustadz? Ustadz Hutri atau Majelis Gaul underscore official. Oke, itu di Instagram, di YouTube juga ya Ustadz ya? Ya tapi lupa saya YouTube sama TikTok lupa. Ada adminnya enggak? Ya udah nggak apa-apa. Mungkin nanti lewat Instagram nanti bisa langsung dapat juga ya Siap, channelnya di situ. Oke, Ustadz, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sobatku juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi